Om Swastiastu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nimade Satya Utami SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kami kelompok 12 akan mempresentasikan materi silabus 12 tentang pengukuran kinerja manajemen. Anggota kelompok kami yang pertama Nikade Andrease, nomor absen 19, yang akan membawakan materi informasi yang digunakan dalam penilaian dan sistem pengukuran kinerja. Anggota kelompok yang kedua yaitu Nikade Cynthia Suandewi, absen 22, yang akan membawakan materi tentang balance score. Yang ketiga, Iputu Agus Permana, nomor absen 14, yang akan membawakan materi tentang penerapan balance score. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu informasi yang digunakan dalam penilaian. Ada 4, yang pertama yaitu informasi informal. Banyak informasi yang digunakan manajer adalah informasi informal. Manajer menerimanya melalui pengamatan, percakapan, telepon, rapat, memo, pertemuan-pertemuan, sehingga sama sekali berbeda dengan informasi yang diperoleh dari laporan formal. Yang kedua yaitu informasi pengendalian tugas. Kebanyakan informasi formal yang ada pada suatu organisasi adalah informasi pengendalian tugas. Sistem pengendalian produksi menyediakan informasi yang menjadwalkan pengiriman bahan baku, penggunaan tenaga, dan sumber daya lain, sehingga produk yang sebenarnya dan jumlah yang besar dapat diperoleh pada akhir proses. Yang ketiga yaitu laporan anggaran. Anggaran yang disetujui merupakan media pengendalian aktivitas pusat pertanggungjawaban yang ada, dan suatu laporan yang membandingkan pendapatan sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan merupakan laporan keuangan yang penting. Yang terakhir yaitu informasi non-keuangan. Informasi non-keuangan tertentu merupakan indikator penting tentang bagaimana strategi yang dipilih diterapkan. Hal ini mengacu pada beberapa cara variabel-variabel penting, faktor-faktor strategi, faktor kesuksesan, kunci faktor kesuksesan, krisis, atau indikator kinerja kunci. Materi yang kedua yaitu sistem pengukuran kinerja. Apa itu sistem pengukuran kinerja? Sistem pengukuran kinerja merupakan mekanisme perbaikan lingkungan organisasi agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan. Contoh dari sistem pengukuran kinerja adalah balance score yang akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Sistem pengukuran kinerja memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat yaitu menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang terakhir yaitu menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Perkenalkan, nama saya Nikade Cynthia Suandewi, nomor absen 22. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang balance scorecard. Menurut kalian, apa sih itu balance scorecard? Balance scorecard merupakan contoh sistem pengukuran kinerja yang pertama kali oleh Kaplan dan Norton. Balance scorecard merupakan alat dalam memfokuskan organisasi, meningkatkan komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik bagi manajemen. Hasil dan ukuran pemicu. Ukuran hasil menunjukkan hasil dari suatu strategi atau pendapatan yang meningkat atau kualitas yang membaik. Jumlah pendapatan yang meningkat adalah hasil dari penerapan strategi yang berhasil. Ukuran pemicu adalah indikator terdepan yang menunjukkan kemajuan bagian-bagian penting dari penerapan suatu strategi. Ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Namun sulitnya, di Amerika Serikat, banyak perusahaan pada era 1980-an, industrinya didorong oleh perubahan dalam wilayah non-keuangan, seperti kepuasan pelanggan dan kualitas yang dipengaruhi oleh kinerja keuangan.
Ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus melakukan keseimbangan di antara ukuran-ukuran eksternal, seperti manufaktur. Alasannya adalah, banyak perusahaan sering mengorbankan pengembangan internal untuk hasil eksternal atau mengabaikan hasil eksternal dengan keyakinan bahwa ukuran internal sudah sangat cukup. 4. Perspektif. Terdapat yang pertama financial perspektif, yang kedua customer perspektif, yang ketiga inovasi and learning perspektif, yang keempat internal business perspektif. Berikut ini adalah penjelasan keempat perspektif yang dihubungkan dengan sasaran strategi dan ukuran hasil. Yang pertama yaitu terdapat financial measure, profitability, growth, shareholder value. Yang kedua customer measure, team quality, price atau cost. Yang ketiga business process measure, team quality, service, productivity, dan cost. Terakhir human resource measure, innovation, education, and training, people, intelligence, asset. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Parmana, nomor absen 14. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penerapan balance score. Yang pertama, menentukan strategi. Balance score membuat suatu jaringan antara strategi dan tindakan operasional, sehingga perlu penentuan balance score dengan menentukan strategi organisasi. Yang kedua, menentukan ukuran strategi. Mengembangkan ukuran-ukuran dalam mendukung strategi yang ditetapkan. Organisasi harus fokus pada ukuran-ukuran penting dari strategi, juga perlu mengetahui ukuran-ukuran individual dengan yang lain sebagai hubungan sebab akibat yang bisa dilihat pada gambar berikut. Kelemahan balance score. Yang pertama, kurangnya hubungan antara ukuran dan hasil non-keuangan. Yang kedua, fixation on financial result. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan. Yang keempat, ukuran-ukurannya tidak diperbaharui. Yang kelima, pengukuran terlalu berlebihan. Kesulitan dalam menentukan trade-off. Unggulan balance score. Yang pertama merupakan konsep pengukuran yang konferensi. Yang kedua merupakan konsep yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan bisnis. Yang ketiga memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan. Menelaah ukuran dan hasil. Yang pertama, telah memberitahukan manajemen apakah strategi telah diterapkan. Yang kedua, telah menunjukkan bahwa manajemen serius terhadap ukuran-ukuran yang ada. Yang ketiga, telah menggariskan ukuran-ukuran terhadap strategi yang berubah. Yang keempat, telah memperbaiki pengukuran. Salam bijak, saya Ferry Wirawateja. Balance Scorecard atau BSC dipahami sebagai alat untuk mengukur kinerja. Tetapi lebih daripada itu, Balance Scorecard adalah alat untuk strategi manajemen, yaitu produk yang paling penting adalah pemetaan strategi yang terdiri dari beberapa perspektif. Pertama, perspektif finansial. Kedua, perspektif customer atau pelanggan. Ketiga, perspektif internal bisnis atau proses bisnis internal. Dan keempat adalah perspektif learning and growth atau pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat perspektif ini saling berhubungan dan merupakan hubungan sebab akibat yang digambarkan, sehingga itu akan menjadi suatu pemetaan sasaran strategis yang saling terkait. Setelah pemaparan materi tersebut, ada 3 pertanyaan dari kami untuk para audiens. Yang pertama yaitu dari Nikade Andriasih, pertanyaannya, apa arti istilah manajemen by walking around? Yang kedua yaitu dari Nikade Cynthia Suwandewi, apa yang dilakukan manajer dalam pengendalian manajemen? Yang terakhir yaitu dari Putu Agus Permana, apa yang dimaksud dengan balance score?
Selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi. Informasi yang digunakan dalam penilaian ada 4, yaitu informasi informal, sistem pengendalian tugas, laporan anggaran, dan informasi non-keuangan. Sistem pengukuran kinerja secara ringkas merupakan mekanisme perbaikan lingkungan organisasi agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan. Contoh penerapan sistem pengukuran kinerja saat ini adalah balance score. Balance score merupakan contoh sistem pengukuran kinerja, merupakan alat dalam memfokuskan organisasi dan meningkatkan komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik bagi manajemen. Secara umum, penerapan balance score untuk manajemen kinerja dapat dilakukan melalui tahap-tahap, yaitu menentukan strategi, menentukan ukuran strategi, menyatukan ukuran yang sudah ditetapkan ke dalam sistem manajemen, dan menentukan ukuran dan hasil secara umum. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kata kami ucapkan terima kasih dan Santi 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 Om.